Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kurang semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 kali. Allah itu senangnya yang ganjil-ganjil. Kalau 2 kali maka bukan ganjil. Maka kita ambil apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتقوا يعلم. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para santri, para hujan, para sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak BPD, Bapak Langsung, Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Hadirin Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya pada malam hari ini, di malam Jumat, malam mulia, kita sama-sama masih diperkenankan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersimpuh bersama, bermuajah, bermusyafah, bermujalasah di ruangan Majlis Ta'lim Al-Husain dalam rangka melaksanakan aktivitas mingguan kita, yaitu bersolawat mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berkenaan dengan amalan pembacaan sholawat, pembacaan ratib di setiap malam Jumat dapat kiranya diterima dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah, jika kita berbicara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sungguh luar biasanya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya satu saja nikmat dari Allah dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini. Maka pantas bagi kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih, sadar betul bahwa semua apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun yang kita rasakan kenikmatan di dunia ini yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
semuanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat berkumpul, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kesempatan, semua luar biasa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita terkhusus yang kumpul di tempat ini dapat kiranya diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Asr. Kira-kira ini kalau ditanyakan bapak-bapak, surat Al-Asr berapa ayat, Pak? 3 ayat. Pemuda, hitung dulu pemuda. Baca dalam hati. Berapa ayat? 3. Ibu-ibu, kayaknya sama ibu-ibu kurang nyambung ya ini. Jauh Pak soalnya. Jauh soalnya. Jadi pada bengong ibu-ibu. Berapa ayat Al-Asr? 5. Yang benar yang mana ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak. Coba hitung. Kita sebut, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berapa ayat? 5. Ada yang 5, ada yang 3. Berapa ayat Mas? 3 ayat. Ibu-ibu nambah-nambahin kan? Kebetulan 3 ayat dibaca 5 ayat. Aduh jadi banyak kalau ayatnya nambah. Dari tadinya 6.666 ayat ditambah 2.668 ayat jadinya. Jadi kebanyakan, Bu. Al-Asr itu jumlahnya 3 ayat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang waktu. Apa artinya? Artinya sangat sungguh-sungguh berharganya waktu. Sebab waktu itu kalau sudah terlewat tidak akan mungkin bisa kembali lagi, walau hanya 1 detik sekalipun. Maka kita sebagai umat Islam, orang yang beriman harus benar-benar memanfaatkan waktu. Jangan sampai waktu yang telah Allah titipkan kepada kita dipakai hal yang sia-sia saja. Sebab waktu yang sudah terulang atau waktu yang sudah terpakai terlewat tidak akan bisa diulang kembali. Jika kita berbicara waktu, maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memberikan sebuah pelajaran buat kita, bahwa ada beberapa waktu yang harus kita pergunakan sebaik mungkin. Karena waktu-waktu ini menurut sebagian riwayat atau menurut sebagian keterangan, waktu-waktu ini jika dipergunakan dengan sebaik mungkin dapat menutup segala kekurangan ketika kita masih muda. Mengapa masih muda? Ketika kita masih muda, biasanya banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka dengan memaksimalkan ini waktu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh para alimul ulama, ada beberapa waktu
yang jika dimaksimalkan untuk beribadah, maka waktu-waktu tersebut dapat menutup segala kekurangan yang kita lakukan ketika kita masih muda. Pertama, waktu yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah setelah selesai sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, ada baiknya hadirin rahimakumullah, jangan melakukan aktivitas duniawi. Dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca zikir-zikir tambahan. Jadi jangan sampai setelah beres sholat maghrib kita langsung nonton TV. Ada yang habis maghrib sudah nonton TV? Banyak apa aja? Banyak. Jangan banyak-banyak, sebab setelah sholat maghrib adalah merupakan waktu utama. Diusahakan setelah sholat maghrib, setelah beres kita zikir yang kewali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tambah dengan zikir-zikir yang lainnya. Sampai kapan? Sampai datang sholat isya. Ini waktu jika dipergunakan oleh kita untuk zikir, untuk membaca Al-Quran, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah zikir yang dibaca selesai sholat maghrib akan bisa menutup segala kekurangan ketika kita masih muda. Satu, waktu yang harus diperhatikan adalah setelah sholat maghrib sampai datang waktu isya. Kayak orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu setelah beres sholat maghrib, kemudian zikir, kemudian sholat ba'da maghrib dan yang lainnya, mereka menambah dengan zikir-zikir yang lainnya. Dan biasanya orang-orang tua zaman dulu nyari tempat masing-masing. Ada yang di pojok baca Quran, ada yang nyender di tiang megang tasbih baca tasbih, zikir dan yang lain sebagainya. Ada yang membaca sholawat. Mereka tidak pulang ke rumahnya. Itu orang tua zaman dulu. Gak tahu orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang kira-kira gimana? Sama, nyari pojokan pada nunduk. Begitu dilihat ternyata ada yang tidur, ada yang main HP dan lain sebagainya. Beda dengan orang tua zaman dulu. Satu maghrib itu manfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua, waktu yang harus kita perhatikan, kita manfaatkan adalah setelah atau sebelum datangnya waktu subuh. 15 menit atau setengah jam sebelum datang waktu subuh adalah merupakan waktu yang afdal, waktu yang dimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih jika sebelumnya kita jam 3 sudah bangun mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini luar biasa. Waktu sepertiga malam disambung dengan 15 menit atau setengah jam sebelum datang waktu subuh adalah waktu yang sangat didambakan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa melaksanakan minimal 2 rakaat salat tahajud disambung dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa sampai datang waktu fajar, sampai datang waktu subuh, insyaallah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suka bangun. Bangun. Ibu, bangun gak Bu? Bu, suka bangun gak Bu? Kalau ibu mah biasanya ngebangun
bangunin. Bapak-bapak yang pada bangun. Emang bapak-bapak perlu dibangunin baik. Kalau bapak-bapak nggak dibangunin, nggak mau bangun, ya. Ibu-ibu habis bangun jangan langsung nyuci, bo, jangan langsung sibuk pegawai di dapur, jangan. Tapi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kerjaan mah bagaimana kita setelah kita berzikir, setelah kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, para alim ulama yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghidupkan waktu setelah sholat subuh. Mereka walaupun datang kantuk menyerang, mereka siasati kantuk tersebut dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu Isra. Jadi waktu ini sangat luar biasa. Dimulai dari 1/3 malam jam 3. Kemudian berlanjut sampai sebelum sholat subuh. Kemudian melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh berzikir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa waktu yang harus kita perhatikan dan kita isi dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diisi dengan pembacaan Al-Quran, bisa diisi dengan pembacaan sholawat, bisa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika waktu-waktu ini kita manfaatkan sebaik mungkin, kita akan diberikan kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki kita akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, waktu yang harus diperhatikan adalah 15 menit atau setengah jam sebelum datangnya waktu maghrib. Artinya setelah sholat asar. Setelah sholat asar, gunakan waktu tersebut untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu inilah doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kiranya kita belajar untuk benar-benar bisa memanfaatkan waktu sebagaimana Allah telah berfirman, wal asr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.